kita akan bahas mengenai standarisasi proteksi petir. Jadi permasalahan proteksi petir adalah bagaimana kita dapat menghindari bahaya yang disebabkan oleh sambaran petir ataupun induksi petir. Karena sifat petir ini adalah arus yang tinggi, maka arus tersebut tidak boleh memasuki peralatan-peralatan, terutama peralatan-peralatan elektronika. Jadi oleh karena itu, petir yang menyambar itu harus diamankan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu lightning arrestor. Jadi, kalau arrestor itu sebenarnya menangkap petir. Artinya memang dalam hal ini petir itu bukan ditangkal. Jadi ada perbedaannya antara menangkal petir sama menangkap petir. Kalau menangkal petir berarti kita tidak menginginkan petir itu terjadi. Jadi itu sudah pasti tidak bisa. Tapi kalau menangkap petir, artinya ada petir, tapi kita arahkan sehingga dia tidak menimbulkan bahaya bagi peralatan-peralatan kita. Nah, sistem proteksi petir ini adalah bagaimana menyalurkan petir yang eh, datang ke bangunan atau yang menyambar bangunan agar dapat didistribusikan ke tanah atau digroundingkan. Sehingga dia tidak melewati peralatan-peralatan seperti telepon, kemudian televisi, peralatan-peralatan elektronika yang terhubung ke jaringan listrik. Oleh karena itu, perlu dibuat standar, standar bagaimana membuat suatu prosedur. Jadi standar ini tujuannya adalah sebenarnya agar eh, menetapkan persyaratan untuk sistem proteksi petir yang berlaku secara umum pada bangunan gedung dan peralatan yang ada di dalam. Jadi tidak sembarangan di standar standar PPNI nomor 03 03 7015 2004. Kemudian tujuan standar ini adalah memberikan petunjuk untuk perancangan, instalasi, pemeliharaan sistem efektif untuk proteksi bangunan, gedung, dan peralatan listrik terhadap petir dan inspeksi sistem proteksi petir. Jadi dari mulai perancangan, instalasi, pemeliharaan, kemudian juga inspeksi itu ada standarnya. Kenapa? Karena memang peralatan penangkap petir ini sesuatu yang riskan ya, jangan sampai dia tidak sesuai standar. Kalau tidak sesuai standar, maka nanti peralatan ini akan tidak berguna untuk mengeliminir petir yang datang atau yang menyambar. Kemudian dalam standar ini ada pengecualian, ini tidak mencakup penerapan pada rel kereta api. Kenapa? Karena berbeda ya sistemnya. Kemudian sistem transmisi, distribusi, dan pembangkitan listrik di luar bangunan. Nah, misalnya distribusi 20 kV, 150 kV itu tidak dibahas di standar nomor 037015. Kemudian sistem telekomunikasi juga tidak, instalasi kendaraan, kapal laut, pesawat udara, dan pos pantai juga tidak diperhatikan. Prinsip proteksi petir perlu diperhatikan bahwa sistem proteksi petir tidaklah dapat mencegah terjadinya petir. Nah, tadi ada, makanya saya katakan berbeda antara menangkap petir dan menangkal petir. Jadi menangkap petir, itulah proteksi petir. Suatu sistem proteksi petir yang dirancang dan dipasang sesuai dengan standar ini tidak dapat menjamin proteksi terhadap bangunan gedung,
manusia atau objek secara mutlak. Namun demikian, penggunaan standar ini akan mengurangi secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan petir terhadap bangunan gedung yang diproteksi. Jadi memang eh, karena petir ini adalah sesuatu yang besar, kemudian juga ketika petir datang itu tak satu orang pun tahu berapa petir yang akan datang itu arusnya, tidak ada yang tahu. Maka untuk proteksinya kan tidak bisa diprediksi. Berbeda dengan kalau misalnya arus hubung singkat pada sistem transmisi, jadi kita bisa hitung jika terjadi hubung singkat maka akan muncul arus sedemikian besar. Kemudian juga akan muncul tegangan pada fase-fase yang tidak terganggu berapa persen. Tapi untuk petir ini tidak bisa. Makanya juga tidak ada jaminan kalau mengikuti standar ini maka sudah pasti akan terhindar dari sambaran petir. Jadi kami dulu pernah juga saya ya mengalami bukan saya yang mengalami ya, gedung di tempat saya kerja eh, awalnya memang tidak dipakai sistem proteksi petir. Artinya ada sistem proteksi petir tapi minimal, yang minimal, tidak yang standar profesionalnya. Maka memang sering terjadi sambaran petir peralatan seperti dulu ada masih mesin fax ya, kemudian dulu ada telepon, peralatan penyiar siaran itu sering terbakar dan kerugiannya itu bisa sampai puluhan juta ya. Namanya peralatan-peralatan broadcast itu mahal-mahal. Kerugiannya sampai puluhan juta. Maka berpikirlah kami untuk membuat satu sistem proteksi petir ini. Jadi dengan adanya sistem proteksi petir ini memang aman. Aman tidak 100%. Satu kali kejadian pernah juga receiver satelit itu masih mengalami sambaran petir dan berakibat kerusakan. Jadi tidak 100% karena kan arus yang diproteksi ini tidak tentu. Kemudian jenis dan lokasi sistem proteksi petir sebaiknya dipertimbangkan secara seksama pada tahap perancangan suatu bangunan gedung baru sehingga bagian bangunan gedung yang secara listrik bersifat konduktif dapat dimanfaatkan secara maksimum. Contohnya ini misalnya besi-besi beton tulang bangunan. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk penyalur sambaran petir. Ya, artinya memanfaatkan itu untuk proteksi petir juga boleh dilakukan. Ini acuannya IEC, IEC, IEC ada 4 standar IEC ini ya. Di, ketika kita buat standar itu memang tidak sembarangan ya. Makanya harus ada standar lain yang mendasarinya. Jadi ada banyak standar ini. Masing-masing standar ini eh, berbicara tentang bangunan, kemudian juga ada listrik. Istilah dan definisi dulu bahwa bangunan gedung wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau keseluruhan berada di atas dan di dalam atau di dalam tanah. Bangunan bagian di dalam tanah, sebagian di atas tanah, itulah yang akan menjadi objek daripada standar ini. Kemudian bangunan gedung biasa, bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan yang bersifat umum, misalnya komersial, industri, pertanian, kelembagaan, atau perumahan. Kemudian frekuensi sambaran petir. Frekuensi sambaran petir yang dibolehkan itu lambangnya NC. Frekuensi sambaran petir rata-rata tahunan maksimum yang masih dibolehkan yang dapat menyebabkan kerusakan. Jadi ada standarnya ya, berapa kali petir dalam tahun. Kemudian sistem terminasi udara itu adalah bagian sistem proteksi petir. SPP ini sistem proteksi petir eksternal yang dimaksudkan untuk menghadang sambaran petir. Nah, bentuknya seperti jarum. Itulah namanya sistem terminasi udara. Kenapa dikatakan terminasi? Dia sebagai titik terminal tempat masuknya arus petir. Kemudian kecuraman rata-rata arus petir atau DI per PT adalah
selisih antara nilai arus petir pada awal dan pada akhir interval waktu yang ditentukan. Jadi, gelombang petir ya nanti kita belajar di tegangan tinggi mungkin atau apa, sistem proteksi. Ikatan adalah konduktor yang dimasukkan untuk menghubungkan secara listrik berbagai bagian dan rangka logam ikatan. Jadi ikatan ini seperti ring dibautkan untuk menempelkan bagian-bagian sistem proteksi petir tadi. Jadi ditempelkan ke dinding dibautkan ikatan. Kemudian batang ikatan penyama potensial atau uh, ikatan penyama potensial IPP adalah batang tempat instalasi logam bagian konduktif ekstra, saluran tenaga listrik, dan telekomunikasi serta kabel lainnya yang dapat diikatkan ke sistem proteksi. Dan konduktor untuk hubungan antara bagian yang dihubungkan dengan batang ikatan penyama potensial untuk hubungan ke konektor IPP. Konduktor ini menyamakan potensi. Jadi perlu disamakan potensialnya antara setiap titik di sistem proteksi petir itu harus disamakan tegangan. Harus disamakan. Agar apa? Agar tidak ada perbedaan tegangan atau apa satu titik dan titik yang lainnya. Sistem pembumian bersama menginstalasi logam bangunan gedung yang disaling hubungkan, masuk dalam sistem petir dihubungkan dengan terminal. Jadi ada dihubungkan terakhirnya ke landing bumi. Kemudian semua jenis proses panis atau tidak. Jadi Mau sini apa ikut? Nongkrong nih. Bibi. Enggak lah, sini. dan ada sambaran itu. Ya kalau sambaran langsung berarti dari petir itu langsung menyambar ke bagian terminasi udara. Kemudian frekuensi sambaran petir langsung adalah jumlah sambaran petir langsung rata-rata yang diperkirakan pada bangunan gedung. Berapa kali gedung terkena tahun itu setiap siklus itu maka eh, itu biasanya sama gitu kan, walaupun dapat tidak bisa disamakan tahun ini dia kan tidak sama, tapi ada frekuensi sambaran tahunan di mana di situ akan memperlihatkan seberapa sering tempat ini diterpa atau disambar, dan ada konduktor penyalur bagian sistem eksternal yang dimasukkan untuk mengalirkan arus petir dari sistem sirkulasi udara ke sistem terminasi. Kemudian ada elektroda bumi. Elektroda bumi itu yang ditancapkan ke tanah. Itulah elektroda bumi. Biasa kalau sistem petir mungkin semua kita sudah tahu ya. Ada yang bagian yang ditanamkan ke dalam tanah yang dalam gitu. Meter gitu kan. Batangnya terbuat dari tembaga. Tapi kalau tidak tembaga ya semi tembaga. Kemudian sistem terminasi bumi bagian di sisi ya eksternal dimasukkan untuk mengalirkan dan air ke bumi. Ada di dalam tanah itu ditanam ini konduktor-konduktor untuk mengalirkan arus petir tadi ke bumi. Dan ada tegangan terminasi bumi, berbeda potensial antara sistem terminasi bumi dan bumi. Kemudian efisiensi sistem proteksi petir, rasio antara jumlah sambaran petir langsung rata-rata tahunan yang tidak dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung terhadap jumlah sambaran petir langsung pada bangunan. Di frekuensi efisiensi itu harusnya berapa persen petir yang menyambar bangunan tersebut itu membuat kerusakan. Jadi walaupun menyambar bangunan, tapi kalau tidak menimbulkan kerusakan itu tidak itu. Itulah efisiensinya. Sorry terbalik. Ya.
Jadi efisiensi itu yang tidak sambaran yang tidak menyebabkan kerusakan. Jumlahnya berapa dibagi dengan seluruh sambaran. Berapa persen efisiensi dari sistem produksi petir. Kemudian ada ikatan penyama potensial sama tadi ya. Ini bentuknya seperti ikatan-ikatan yang tujuannya adalah untuk menyamakan agar setiap titik pada sistem proteksi itu sama. Kemudian resistansi bumi setara, yaitu rasio nilai puncak tegangan terminasi bumi dan arus terminasi bumi yang pada umumnya tidak terjadi secara serentak. Secara konvensional digunakan untuk menunjukkan efisiensi sistem terminasi.